Pernah kepikiran nggak sih pas lihat pemandangan gitu, kok air bisa tahu ya harus ngalir kemana? Nah, hari ini kita bakal bongkar sains keren di balik cara peta digital yang ternyata nggak cuma bisa melihat daratan, tapi juga bisa memprediksi masa depan air. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah ini bisa ngubah cara kita hidup loh. Gimana coba caranya kita tahu di mana lokasi paling aman buat bangun rumah biar nggak kena banjir? Atau dari mana sih aliran sungai itu bakal muncul? Ternyata jawabannya itu bukan di airnya, tapi tersembunyi di bentuk daratan di bawahnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Langkah paling pertama itu adalah mengubah dunia nyata yang super kompleks ini jadi sesuatu yang dimengerti sama komputer. Namanya model elevasi digital atau disingkat DM. Gampangnya bayangin aja ini kayak Lego digital. Seluruh pemandangan itu kita pecah-pecah jadi jutaan balok kecil atau kita sebut aja sel. Nah, tiap sel ini cuma dikasih satu angka simpel, ketinggiannya berapa. Dan dari angka-angka inilah semua keajaiban yang bakal kita bahas nanti bermula. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain sih repot-repot ngubah gunung sama lembah yang keren itu jadi sekumpulan angka doang? Jawabannya simpel aja. Karena di dalam angka-angka itu tersembunyi kekuatan buat kita ngambil keputusan yang jauh lebih cerdas. Dan yang paling penting, lebih aman. Coba deh pikirin, gimana caranya ngebangun jalan raya biar nggak terlalu curam? Atau gimana kita bisa yakin pas bangun rumah, lokasinya aman dari banjir? Ya, ini jawabannya. Ada di data ini. Dengan benar-benar ngerti bentuk daratan, kita bisa loh ngelindungin lingkungan kita, ningkatin hasil panen, bahkan ngerancang kota yang lebih pintar. Hampir semua hal dalam hidup kita itu dipengaruhi sama bentuk daratan di sekeliling kita. Oke, jadi dari jutaan angka di peta digital kita tadi, komputer mulai nyari dua petunjuk paling dasar. Yang pertama, seberapa curam sih satu lokasi itu? Dan yang kedua, lokasinya itu menghadap ke arah mana? Nah, dua hal inilah yang kita sebut kemiringan dan aspek. Yuk kita bedah satu persatu. Kemiringan atau slope itu intinya simpel banget kok. Masih ingat kan pelajaran geometri di sekolah? Konsepnya cuma rise over run. Gampangnya, perubahan tinggi vertikal dibagi jarak horizontalnya. Logis kan? Makin curam perubahannya, ya makin gede juga nilai kemiringannya. Dan disinilah bagian ajaibnya. Ingatkan perhitungan rise over run yang barusan? Nah, komputer itu ngelakuinnya bukan cuma sekali, tapi untuk setiap sel di seluruh peta. Coba bayangin, jutaan kalkulasi dalam sekejap mata. Hasilnya, peta kecuraman yang detailnya luar biasa buat seluruh area. Oke, selanjutnya ada yang namanya aspek. Kalau tadi kemiringan itu ngasih tahu kita seberapa curam suatu tempat, nah aspek ini ngasih tahu kita ke arah mana lerengnya menghadap. Ke utara kah, selatan, timur, barat. Ini penting banget loh. Soalnya ini nggak cuma nentuin air bakal ngalir kemana, tapi juga nentuin seberapa banyak sinar matahari yang diterima satu area. Oke, jadi kita udah tahu apa itu kemiringan dan aspek. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana caranya komputer bisa melihat semua itu cuma dari sekumpulan angka? Nah, di bagian ini kita bakal ngintip sedikit matematika canggih yang kerja di balik layar. Jadi, komputer itu pakai trik pinter yang namanya jendela bergerak atau moving window. Buat ngitung kemiringan di satu titik, dia hitung ngintip nilai ketinggian dari 8 tetangga di sekelilingnya dalam sebuah kotak 3x3. Mirip kayak kalau kita lagi berdiri di satu tempat, terus kita lihat sekeliling buat nenterin jalan mana yang paling menurun. Oke, gambar ini kenyataannya mungkin agak rumit, tapi idenya sebenarnya simple. Anggap aja komputer lagi nanya-nanya ke tetangganya. Dia nanya ke 8 sel di sekelilingnya, ketinggian kamu berapa? Nah, abis dapat jawaban, dia pakai rumus-rumus ini buat ngitung rata-rata perubahan tinggi ke arah timur barat dan utara selatan. Dari situ, baru deh ketahuan seberapa curam dan kemana arah hadap sel yang ada di tengah-tengah. Tentu aja, nggak semua daratan itu sama. Buat area yang lebih landai dan mulus, kita bisa pakai metode yang lebih simpel, yang cuma ngelihat 4 tetangga terdekat. Tapi, buat daerah pegunungan yang terjal dan gak rata, kita butuh metode yang lebih canggih, yang benar-benar mempertimbangkan kedelapan tetangganya. Intinya sih, kita harus pilih alat yang pas buat kerjaan yang pas. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih. Kita udah punya data kemiringan, kita juga udah punya data aspek. Sekarang saatnya kita gabungin semua potongan puzzle ini buat ngejawab pertanyaan paling awal tadi. Kemana air bakal mengalir? Dan ini dia tujuan akhir kita. Semua langkah yang bakal kita lihat, dari data ketinggian mentah sampai jadi model aliran air yang lengkap, semuanya ada di alur ini. Dari sekumpulan angka yang tadinya kelihatan acak,
kita bakal bisa bikin peta jaringan sungai dan daerah aliran sungai yang super akurat. Alur kerjanya itu logis banget kok. Pertama, kita bersihin dulu datanya biar akurat. Terus, buat setiap titik di peta, kita tanya, kalau hujan turun di sini, airnya bakal lari kemana? Nah, itu jadi arah aliran. Setelah itu, kita tinggal ikutin semua jalurnya buat lihat di mana air bakal numpuk. Dan dari situlah akhirnya terbentuk sungai dan kita bisa nentuin batas seluruh daerah aliran sungainya. Kunci dari semua ini tuh ada di penentuan arah aliran. Ada algoritma-algoritma pintar yang ngerjain ini. Ada yang namanya D8. Ini simple. Air dari satu titik cuma bisa ngalir ke satu dari 8 tetangga yang paling curam. Ada juga yang lebih canggih, kayak The Infinity, yang bahkan bisa ngebagi aliran air ke dua arah. Intinya, dua-duanya itu lagi nyimulasiin gimana caranya setetes air hujan nyari jalan turun dari bukit. Tapi tunggu dulu, ada masalah. Data di dunia nyata itu kan nggak ada yang sempurna ya. Nah, data digital kita juga sama. Ada semacam lubang-lubang digital yang harus kita beresin dulu. Kadang-kadang ada kesalahan kecil di data yang bikin cekungan atau lubang palsu. Jadi ada satu titik yang ketinggiannya salah, lebih rendah dari semua tetangganya. Kalau di simulasi kita, air bakal ngalir masuk ke lubang ini dan ya udah berhenti di situ. Ini kayak ada bendungan digital yang nggak seharusnya ada, dan ini bisa ngerusak total seluruh analisis kita. Nah, solusinya kita perbaiki secara digital. Ada algoritma yang tugasnya ngisi lubang-lubang ini, jadi ketinggiannya dinaikin sampai airnya bisa nemu jalan keluar lagi. Coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri, airnya kejebak, macet total. Tapi di sebelah kanan, setelah lubangnya diisi, airnya bisa lanjut ngalir dengan mulus. Langkah pembersihan data atau conditioning ini krusial banget. Pentingnya nggak main-main. Tanpa ini, analisis kita bisa gagal total. Peta sungai kita bakal aneh, penuh sama jalan buntu yang nggak masuk akal. Dan ya, kita nggak akan pernah dapat gambaran akurat soal gimana air sebenarnya bergerak di dunia nyata. Oke, jadi setelah semua proses tadi, mulai dari ngubah daratan jadi angka, ngitung kemiringannya, sampai ngeberesin data yang bocor, akhirnya kita sampai di hasil yang benar-benar berguna dan bisa kita pakai buat ngambil keputusan. Dan inilah dia hasilnya. Seluruh daerah aliran sungai, lengkap sama jaringan anak-anak sungainya, bisa kita petakan dengan presisi yang luar biasa. Dan yang paling bikin takjub apa? Semua wawasan ini, seluruh sistem hidrologi yang kelihatannya rumit ini, ternyata lahir cuma dari sekumpulan angka ketinggian yang tadinya kelihatan simpel. Jadi poin utamanya adalah ini. Dengan mengubah lanskap jadi data, kita itu dapat kekuatan super buat memodelkan, memahami, dan akhirnya memprediksi perilaku salah satu sistem alam yang paling penting dan kompleks di planet kita. Dan ini bikin kita mikir ya, sekarang kan data ketinggian makin akurat, misalnya dari teknologi kayak LiDAR. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih tersembunyi di lanskap kita, yang nunggu buat diungkap? Kayaknya kemampuan kita buat membaca daratan ini benar-benar baru aja dimulai.